Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Ninyoman Suryani, guru biologi SMA Negeri 2 Mumi. Jadi, untuk hari ini pembelajaran kita masih tentang KD 3.1, yaitu tentang ruang lingkup biologi tentang metode ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya daripada materi yang akan Ibu ajarkan, silahkan simak video berikut ini. Selamat belajar. Metode ilmiah. Materi tentang metode ilmiah bisa kita jumpai pada KD 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. IPK mengimplementasikan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Proses-proses penelitian ilmiah di sini membutuhkan metode yang dinamakan metode ilmiah. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan bahwa metode ilmiah itu tidak lain adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah. Nah, cara sistematis berarti di sini ada urutan-urutan daripada metode ilmiah. Urutan-urutan di sini mulai dari pengamatan atau observasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan membuat laporan. Nah, sebelum kita kupas satu persatu dari langkah-langkah metode ilmiah, di sini Ibu mengasih contoh peristiwa. Seorang siswa akan melakukan percobaan menumbuhkan kecambah toge dengan menggunakan media kapas. Media pertama diletakkan di tempat terang dan media kedua diletakkan di tempat gelap. Setiap hari ia mengukur tinggi kecambah dalam dua media tersebut. Waktu ia butuhkan untuk melakukan pengamatan adalah 8 hari. Setelah mendapatkan permasalahan, sekarang kita akan melangkah ke merumuskan masalah. Umumnya berupa pertanyaan, ringkas, jelas, dan bermakna. Seperti apakah, bagaimana, mengapa, dan di mana. Contoh, apakah terdapat pengaruh antara intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah? Nah, setelah rumusan masalah, sekarang kita akan menuju pada pengajuan hipotesis atau jawaban sementara. Hipotesis hanya jawaban sementara, jadi hipotesis di sini tidak harus selalu benar. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh hipotesis. Kecambah yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan kecambah yang diletakkan di tempat terang. Bagaimana anak-anak sampai di sana? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke variabel. Kita lihat variabel. Ada 3 variabel. Ada variabel bebas, ada variabel kontrol, variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian. Variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Sedangkan variabel terikat, variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Contoh variabel bebas atau variabel independen, contohnya di sini adalah intensitas cahaya matahari. Kemudian variabel terikat atau dependent adalah pertumbuhan kecambah. Sedangkan variabel kontrol, contohnya di sini adalah media kapas, penyiraman dengan air, suhu, biji kacang hijau, dan lain-lain. Nah, setelah menentukan variabel, sekarang kita akan melangkah ke langkah berikutnya, itu tidak lain adalah melakukan eksperimen. Ini adalah yang paling penting dalam penelitian kita. Berhasil tidaknya daripada penelitian, ini tergantung dari apa-apa yang harus kita siapkan. Nah, apa yang harus diperlukan? Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian.
Ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, menyusun langkah kerja. Nah, setelah melakukan eksperimen, setelah kita mendapatkan data dari eksperimen tersebut, kita akan melangkah ke pengolahan data, yaitu mengolah data. Nah, data yang diolah di sini ada dua cara. Data. Yang pertama ada namanya data kualitatif, yang kedua ada namanya data kuantitatif. Data kualitatif itu tidak lain adalah data dari pengamatan menggunakan alat indera dan tidak dinyatakan dengan angka. Data kuantitatif, data dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang dinyatakan dengan angka. Nah, setelah pengolahan data, kita akan melangkah dengan menarik suatu kesimpulan. Setelah melakukan eksperimen, diperoleh data. Kemudian kita analisis. Dalam menarik suatu kesimpulan, kita kembali melihat hipotesis yang dibuat. Nah, di sini sudah Ibu tayangkan, ini adalah tabel rata-rata pertumbuhan pada hari pertama sampai hari ke-8, di mana rata-rata pertumbuhan pada tempat gelap dan tempat terang. Nah, di sini dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya cahaya berpengaruh pada kecambahan tanaman kacang hijau. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan, langkah berikutnya adalah mempublikasikan laporan kita kepada khalayak. Dalam laporan itu, dalam membuat suatu laporan, di sini harus yang perlu kita perhatikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan saran, ketujuh daftar pustaka, dan yang terakhir adalah berupa lampiran. Sekianlah materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dalam hal melakukan suatu penelitian nanti. Dan atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.